Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng G Salifah. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda keren. Kuliahnya juga dahsyat dan integritasnya luar biasa. Dan dia salah satu orang yang saya kagumi karena biasanya begini, kalau kita tamat kuliah itu, apalagi tamatnya di luar negeri, cari kerja yang gajinya juga gede. Tapi enggak, dia milih jadi orang yang pindah dari kota ke desa. Desanya pun yang sulit dijangkau, nggak ada listrik, nggak ada telepon, nggak ada fasilitas lah. Ini sahabat kita namanya Billy David Billy apa? David Neru Tumilena, Bang. Neru Tumilena. Iya, nama Keren belakangnya banget. pasti susah buat Bang Ges aja. Billy, saya tuh kagum ya. Pertama begini, tentang pilihan. Karena pada saat kita muda itu kan, ya kamu walaupun asalnya dari Papua, tapi kan sekolahnya di Surabaya, ya kan? Terus di Amerika pula setelah itu S2-nya. Tiba-tiba memilih untuk menjadi guru di Indonesia mengajar. Itu apa latar belakangnya, Bil? Ya, tapi sedikit meluruskan mungkin Bang Ges ya. Jadi saya jadi Indonesia Mengajar tuh setelah S1-nya. Setelah Jadi S1-nya. saya ke Amerikanya setelah dari Setelah. Indonesia Mengajar. Oke. Cuma dari pengalaman Indonesia Mengajar juga itu menginspirasi kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, termasuk apa yang saya dapatkan dari beasiswa, terus kemudian saya dapat kesempatan berangkat ke Amerika. Kirim kemana kamu tuh? Waktu itu ke Maluku Tenggara Barat, sekarang Mana itu? namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dia itu di bagian tenggaranya Maluku, jadi dia itu satu garis dengan Nusa Tenggara kalau kita lihat di peta, dan itu berbatasan dengan kalau kita nyebrang itu ke samudranya gitu langsung ke Darwin, Australia. Berbatasan langsung ke Darwin. Iya. Berarti di paling pelosok. Paling pelosok, paling ujungnya Maluku lah, Bang. Paling ujung ujungnya Maluku. Provinsi Maluku. Di situ selama setahun, waktu itu tahun 2012 sampai 2013. 2012 sampai 2013. Ya. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kondisi daerahnya gimana? Wah, kondisi daerahnya kalau waktu itu mungkin ini ada perbedaan ya karena sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kalau saya rasa sih nggak banyak bedanya, Bang ya. Kalau waktu itu semuanya terbatas. Saya ada di satu pulau namanya Pulau Molumaru. Itu kalau kita tempuh dengan kapal dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku, itu bisa sampai 2 malam kalau kita naik kapal. 2 malam dan itu dari Maluku. Dari ibu kota provinsi Maluku, Dari ibu kota provinsi Ambon. Maluku, kota Ambon itu 2 malam. Cuma sampai ke ibu kota kabupaten di Saumlaki. Iya. Dari Saumlaki kalau kita pakai kapal lagi bisa sampai 2 malam lagi sampai ke pulau saya itu, Bang. Teman-teman ngopi bareng bisa dibayangkan jarak tempuhnya dan bagaimana situasinya. Dan kalau Anda ingat dulu Deddy Miswar itu pernah membuat film, saya lupa judulnya, tentang daerah-daerah yang berbatasan Indonesia dengan negara lain. Betapa kesulitannya sampai mereka itu lebih menyukai uang ringgit daripada uang rupiah. Saya lupa judulnya, nanti saya cari lagi tuh. Saya ingat perbatasan. Lalu latar belakang kamu memilih itu apa? Sebenarnya kalau secara personal itu saya suka tantangan waktu itu, Bang ya. Yeah. Waktu selesai kuliah, saya tamat kuliah tahun 2011 dan selesai kuliah saya langsung kerja di Kalimantan Tengah di Palangkaraya waktu itu. Oh, dan jadi sudah kerja? Sudah kerja, saya jadi konsultan individual karena saya jurusannya perencanaan wilayah dan kota, planologi. Saya jadi konsultan perencana di Provinsi Kalimantan Tengah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Artinya Kalimantan sudah Tengah. menghasilkan secara pribadi? Sudah menghasilkan. Dan kalau kita hitung secara penghasilan mungkin ya jauh daripada apa yang kita dapat di Indonesia Mengajar waktu itu, Bang. Iya. Dan motivasi saya terutama satu karena suka tantangan dan yang kedua karena faktor Anies Baswedan. Karena faktor Anies Baswedan? Iya, karena saya itu sebentar. Anies itu belum jadi menteri, belum jadi siapa-siapa. Belum jadi siapapun waktu itu. Hanya menjadi rektor Paramadina. Hanya menjadi rektor dan inisiator Indonesia Mengajar waktu itu. Salah satu faktor terpenting karena Anies Baswedan, karena saya melihat beliau sejak beliau jadi moderator debat Pilpres ya waktu itu tahun 2009. Kemudian karena ini orang siapa, saya cari tahu. Oh, ternyata Anies Baswedan itu rektor, terus kemudian
setelah debat itu beliau membuat namanya program Indonesia Mengajar. Akhirnya saya cari tahu lah program Indonesia Mengajar itu apa. Dan kemudian setelah saya baca-baca, saya riset, saya dalami, ternyata ini nggak pernah ada sebelumnya. Program yang menurut saya mewah secara kesempatan, meskipun bukan mewah secara fasilitas, tapi menawarkan sebuah kesempatan yang kita nggak akan pernah punya lagi mungkin seumur hidup. Karena waktu itu kan persyaratan utamanya adalah fresh graduate sebelum 35 tahun dan belum menikah. Saya masuk semua kriteria dan akan ada faktor Anies Baswedan, dan karena ada kesempatan itu akhirnya saya ambil. Karena kapan Jadi lagi saya dapat ada kesempatan itu? salah satu kalimat dia, pemimpin yang menggerakkan itu, dan itu sudah dia lakukan sebelum dia jadi pejabat publik. Sebelum jadi pejabat publik, sebelum dia punya kewenangan kekuasaan apapun di Itu jabatan berapa publik. banyak yang itu kan pakai tes ya? Pakai tes bang. Jadi setiap angkatan, waktu itu saya angkatan keempat, itu kalau dari setiap angkatan itu pendaftarnya makin banyak. Waktu itu saya itu pendaftarnya sekitar 8.500-an dan diambil hanya 70 orang. Kalau angkatan setelah saya bisa sampai puluhan ribu pendaftarnya. Sekian ribu orang yang diambil hanya puluhan, itu bukan untuk mendapat pekerjaan dengan gaji dolar, bukan untuk mendapatkan kemewahan, Yeah. tapi untuk tinggal di tempat yang sulit. Mungkin kalau dipikir nalar ini ya aneh ya bang, pilihan yang aneh, pilihan luar- yang banyak orang nggak pilih. Gitu. Dan Anies mampu membawa sekian banyak orang ikut terlibat berkompetisi, berada di jalur itu. Iya. Dan saya ingat ceritanya Pak Anies waktu itu ketika mengkampanyekan gerakan Indonesia Mengajar itu, beliau pernah cerita. Waktu pertama kali gerakan Indonesia Mengajar diinisiasi itu adalah menarget kampus-kampus yang punya jurusan pendidikan guru. Dan pasti akan diremehkan ketika masuk misalkan kampus-kampus bergengsi seperti UI, ITB dan semacamnya. Tapi ketika batch pertama dan kedua tahun pertama Indonesia Mengajar itu dikerjakan, justru pendaftarnya paling banyak dari ITB, Bang. Paling banyak dari Paling ITB. yang dipikir itu ternyata mereka akan nggak memilih itu justru orang-orang yang tidak punya bekal pedagogi atau ilmu tentang pengajaran, banyak yang memilih. Dan bahkan sampai sekarang pun dari ratusan mungkin sudah ribuan alumni pengajar muda itu paling banyak juga salah satunya dari ITB. Teman-teman ngopi bareng. Jadi kita patut optimis melihat bangsa ini, karena kalau apa yang didengar cerita dari Billy itu, bagaimana anak-anak muda dengan lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik punya keinginan untuk memberikan, mewakafkan dirinya, membangun Indonesia dengan datang ke tempat-tempat yang paling pelosok di bumi pertiwi ini. Jadi apa yang kita bayangkan selama ini dari kalangan pengamat sosial bahwa anak-anak muda mentalitasnya rendah, tidak punya daya juang, terbantahkan lah. Tetapi memang harus ada inisiatornya. Betul. Dan inisiatornya itu tentunya harus dipercaya ya. Betul. Dan percaya dan mampu meyakinkan anak-anak itu. Mampu meyakinkan. Kan sebenarnya pilihan-pilihan itu saya ini termasuk yang profilnya biasa aja kalau menurut saya, Bang. Ya. Karena teman-teman saya itu banyak yang sudah lulusan luar negeri, kerja di luar negeri di perusahaan Saya multinasional. baca salah satunya kerja di perusahaan multinasional di Singapura Betul. dengan gaji Betul. puluhan ribu dolar Iya. apa ribuan dolar Iya, lah betul. gitu. Dan memutuskan keluar ikut Indonesia Mengajar Ikut itu kan Indonesia Mengajar. pilihan juga yang tidak lazim sebenarnya dilakukan oleh anak muda. Dan karena faktor keyakinan itu tadi lah, faktor keyakinan terhadap inisiatornya, terus kemudian terhadap program yang dikerjakan dan kontribusi yang diberikan nantinya ketika mengikuti program, itu yang membuat banyak pemuda waktu itu memutuskan untuk ikut Indonesia Mengajar. Kalau bicara tentang Indonesia Mengajar itu saya bukan ini ya, bukan dramatisasi ya, tapi harus jujur saya akui saya belajar tentang Indonesia dari kalian. Karena lewat video-video itulah saya mendengar cerita, melihat lewat tayangan-tayangan itu, jadi saya lebih paham tentang Indonesia itu. Iya. Dari cerita anak-anak muda itu. Menurut saya memang luar biasa itu. Iya. Dan sepanjang itu, kekaguman itu juga ada kaitan dengan sosok satu ini, Betul. Anies Baswedan ini, yang memang ternyata dia sudah memikirkan republik ini jauh sebelum dia menjadi pejabat publik gitu. Betul.
Dan itu sebuah kebanggaan tersendiri buat kita yang menjadi barisan di belakang Iya. Anies. Kita terbuka aja memang kita Iya. kan gitu ya. Betul, betul. Nah, oke, setelah kamu dari Indonesia mengajar, lalu masuk ke dalam terus kuliah di Amerika kan, Ya, terus 2019 kembali saya sempat kuliah dan kembali lalu ikut membantu di Pemprov DKI waktu Pak Anies menjadi gubernur. membantu Pemprov DKI pada saat Pak Anies jadi Iya, gubernur. waktu Nah, itu saya jadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP dan bidang yang saya kerjakan adalah stakeholder dan community engagement. oke, apa tuh? Jadi bahasa mudahnya apa yang saya kerjakan waktu itu adalah mencoba memfasilitasi rekan-rekan kita yang selama ini belum pernah punya kesempatan untuk satu menjangkau pemerintah daerah, pimpinannya, terus kemudian juga banyak isu-isu yang mungkin selama ini belum pernah diseriusi oleh pemerintah daerah, khususnya di DKI. Dan waktu itu memang saya khusus membantu rekan-rekan yang non-muslim waktu itu, Bang. Karena saya Kristen dan ketika kita melihat juga dalam tim belum ada nih semacam hub yang menghubungkan. Memang ada dinas secara fungsional ya, tapi selain dinas kan juga perlu ada dari tim gubernur yang membantu untuk mengangkat isu-isu ini supaya lebih didengar dan juga mereka kebutuhan-kebutuhannya bisa difasilitasi. Saya begini, agak sorry ya, ini kalimat saya ya, bukan kalimatnya Billy. Jadi ketika teman-teman di DPRD berbicara secara negatif tentang TGUPP, sementara saya dengar sendiri dari para pejabat di Pemprov DKI, DKI tidak berubah secepat ini dalam artian pada saat kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun itu tanpa dibantu oleh teman-teman dari TGUPP. Kira-kira kalimatnya begini dari salah satu asisten perekonomian DKI. Dia katakan, Pak Ges, itu yang membantu Pak Anies itu anak-anak muda pintar Pak Ges, cerdas, tahu masalah dan gak songong. Jadi mereka benar-benar kerja dan menghargai kita, tidak menggurui, tidak berasa lebih pintar, dan benar-benar menerjemahkan dalam pikiran Pak Anies menjadi operasi dari eksekusi dari kepala dinas lainnya. Lalu saya bandingkan antara DPRD DKI yang bicara kayak gitu, rasanya lebih pantas teman-teman ini mewakili saya sebagai warga Jakarta daripada mereka yang ada di DPRD. Mohon maaf, karena gue tahu banget kalian itu jadi anggota DPRD hanya modal duit aja gitu loh. Tapi secara kualitas ya patut dipertanyakan karena pernyataan-pernyataan di media itu sama sekali tidak mendidik, mengatakan Anies tidak punya kerja apa-apa, tapi kalian foto di depan karyanya Anies gitu kan. Itu urusan lain. Urusan lain. Itu cuma Bang Ges yang berani ngomong gitu. Ya, kalau makanya saya katakan ini adalah yang saya nyatakan gitu. Terutama kepada dua fraksi PDIP dan PSI. Jadi kalau kalian pengen jelas lihat karya Pak Anies secara langsung, bicara aja langsung sama saya, nanti saya berikan datanya, nggak usah khawatir gitu. Tapi kalau mata kalian katarak ya ke dokter, karena kalau sudah katarak ya lain soal gitu kan. Tapi itulah fakta-fakta yang selama ini saya baca. Oke, Bill, kembali lagi Bill. Siap. Ada satu hal yang saya ingin tahu secara detail, walaupun saya terlibat tapi saya nggak tahu latar belakangnya. Sebenarnya pada saat Pak Anies memberikan IMB kepada gereja itu, kan kita membacanya setelah kejadian. Ya. Pada saat prosesi kita nggak tahu. Ya. Dan tentunya ada pertentangan. Betul. Antara baik dari Pak Anies sendiri oleh masyarakat setempat. Ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Anies langsung kasih IMB, kan nggak mungkin. Ya. Pasti ada proses sebelumnya. Dan itu banyak sekali. Kalau hitungan 5, 8 ya masih inilah. Tapi kalau angkanya sudah puluhan itu kan luar biasa itu. Iya. Apa dibalik itu, Bill? Ya, sebenarnya salah satu capaian yang paling baik dalam segi keumatan ya Bang, itu adalah khususnya non muslim adalah akselerasi perizinan, terutama pemberian izin-izin seperti izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah. Dan kalau di kalangan Kristen dan Katolik, IMB ini adalah semacam dokumen yang sangat sakral untuk mereka memulai pembangunan dan dokumen yang sangat susah didapatkan, Bang.
Saya ambil contoh misalkan ketika kemarin kita membantu di DKI itu ada beberapa gereja yang sudah puluhan tahun, Bang. Yang saya ingat yang paling lama yang pernah kita bantu kemarin itu adalah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun itu GPIB Pelita di daerah Lubang Buaya. Dan di daerah Lubang Buaya ini unik, rekan-rekan semua. Jadi di Lubang Buaya itu ada satu RW 12, itu satu jalan kalau dalam radius 300 meter ada 4 gereja, Bang. Ada 4 gereja. Ada 4 gereja. 3 gereja Kristen Protestan dan 1 gereja Katolik. Dan dari antara 4 itu, 2 diantaranya waktu Pak Anies menjabat menjadi gubernur mengajukan permohonan untuk pengurusan IMB. Dan baik itu gereja Kristen dan Katolik itu sama-sama sudah puluhan tahun menunggu gereja itu. Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Dan itu ada di berbagai tempat juga, kayak di Bukit Duri ada juga, kemudian di Jakarta Barat juga ada. Dan setelah kita dalami memang isunya sebenarnya isu-isu yang sederhana, Bang Ges. Jadi rata-rata itu adalah ketika ada penolakan dari masyarakat setempat. Dan penolakan oleh masyarakat setempat kan kalau kita telusuri lagi akar masalahnya sebenarnya juga ada masalah yang cukup fundamental. Misalkan komunikasi antara masyarakat dan gereja yang kurang terjalin dengan baik. Persoalan komunikasi. Betul. Lalu kemudian masalah klasiknya misalkan seperti masalah parkir atau lalu lintas kendaraan yang sering mengganggu warga. Dan itu kan sebenarnya permasalahan sederhana, tapi karena ketakutan, baik itu ketakutan masyarakat atau ketakutan birokrasi, yang menyebabkan ini seperti masalah pelik sekali. Dan waktu itu prosesnya seperti yang di Lubang Buaya itu kita dalami hampir, kalau kita kan itu secara simbolik diserahkan di tahun 2021 ya kalau nggak salah, atau 2020. Tapi bertahun-tahun sebelumnya kita sudah dalami isunya, Bang. Nah, kalau saya ingat itu sejak tahun 2019 kami dan perwakilan dari pemerintahan setempat dari lurah, RW, RT itu datang ke lokasi, terus kemudian kita dengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan kita dalami, ya ternyata masalah ujungnya simpel seperti itu, Bang. Dan yang menjadi pembeda juga adalah keberanian dari birokrasi waktu itu. Keberanian dari birokrasi. Betul. Ketika birokrasi menganggap ini sebagai sesuatu yang pelik tapi dia tidak berusaha menyelesaikan, saya rasa akan jadi masalah sampai kapanpun. Terus. Betul. Dan waktu itu ketegasan yang dilakukan oleh Pak Anies adalah ya udah kita coba bantu ini. Kita gimana caranya kita pikirkan sama-sama gimana perizinan ini kita bantu akselerasi sehingga yang puluhan tahun ini yang kemudian lagi diurus menjadi pengurusan IMB kan juga ada tahapan-tahapannya. Dan itu kan cukup rumit dan panjang ya, Bang. Panjang, rumit, dan bukan masa sekarang ya, masa sebelumnya. Iya. Duit di depan. Betul. Saya itu kerjaan saya bangun rumah. Jadi kalau saya tidak pernah nginjak urusan ke balai kotaan, ke Pemprov, kecuali ya urusan itu. Dan belum apa-apa saya udah diperas duluan. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya ya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk kita saja urusin IMB rumah setengah mati, karena waktu itu kan ada advice planning. Betul. Baru ngurus IMB, nanti pada saat membangun ada pengawasan, itu macam-macam tuh. Dan pasti ada salahnya lagi. Betul. Jadi jangan berharap membangun dengan benar tanpa masalah, jangan harap, karena pasti ada aja. Betul. Nah itu harus kita selesaikan di depan. Selesaikan di depan artinya bayar dulu. Tapi itu tahun-tahun yang lalu. Dan waktu zaman Pak Anies sih saya rasa sudah tidak ada praktik seperti itu ya, Bang ya. Bahkan saya tidak bertemu. Iya, betul. Hanya lewat online saja. Artinya bahwa itu mengurangi sekali biaya tambahan yang harus kita keluarkan gitu. Iya. Lewat PTSP dan Dinas Citata itu kan. Iya, betul. Dan waktu rumah ibadah itu kan juga syaratnya banyak sekali. Misalkan mengumpulkan tanda tangan dukungan dari 60 warga sekitar dan 90 dari jemaat gereja tersebut. Itu kan sebenarnya sudah perlu proses yang panjang kan. 60 KK ini kan berarti dia harus pengurus gereja setempat harus datang ke minimal 60 rumah dengan radius 500 sampai 1,5 kilo dari gereja tersebut. Dan karena itu prosesnya panjang dan apa yang dilakukan Pak Anies adalah gimana bisa mengakselerasi. Akhirnya pemerintahlah yang harus turun tangan, Bang. Pemerintahlah yang membantu. Akhirnya instruksinya pada waktu itu adalah bagaimana caranya lurah bisa membantu pihak gereja ketika mereka mengumpulkan tanda tangan dukungan. Jadi lurah akan memberikan garansi atau memberikan dukungan bahwa
ini sudah melalui proses birokrasi yang benar dan lurah hadir waktu itu untuk membantu memudahkan pengurus gereja untuk menemui warga-warga sekitar. Dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya, Bang. Dan Pak Anies datang dulu ke sana. Dan Pak Anies datangnya itu ketika hari penyerahan IMB di gereja tersebut. Tapi beberapa kali sebelumnya Pak Anies memimpin rapat secara online. Beliau langsung memimpin, gubernur memimpin langsung rapat online untuk membahas isu tersebut. Jadi kan itu bisa menunjukkan bagaimana keseriusan beliau melihat ini sebagai sebuah isu dan masalah dan pengen menyelesaikan masalah ini, nggak berlarut-larut lagi. Relatif selama dia 5 tahun itu, masih ada lagi nggak gereja yang sekian puluh tahun nggak dapat IMB? Kalau kan sebenarnya pengajuan perizinan itu kan by request sistemnya, Bang. Jadi kan memang kita harus jemput bola, dalam artian pemerintah harus tahu gereja-gereja mana atau tempat ibadah mana yang belum dapat izin. Tapi memang yang kita lakukan waktu itu adalah ketika request itu masuk ke pemerintah Provinsi DKI, karena kan untuk pemerintah provinsi kan urusannya banyak ya, Bang. Ketika permohonan itu masuk kan baru kita tahu, oh ternyata ini ada masalah dan kita harus bantu. Kalau sampai sekarang mungkin ada, kalau terakhir kemarin sebelum Pak Anies turun sebenarnya ada satu gereja Katolik di Jakarta Barat itu yang belum sempat selesai prosesnya karena memang kita terhalang dengan masa jabatan gubernur waktu itu. Tapi ketika beliau sebelum itu turun pun itu beliau kembali lagi melakukan proses yang sama. Bahkan saya ingat rapat terakhir itu dilakukan jam 11:30 malam dengan mengumpulkan semua secara online, Bang. Dan beliau Pak Gubernur Pak Anies waktu itu memimpinnya dari mobil. Ketika perjalanan pulang selesai aktivitas harian. Iya. Artinya yang lain semua tuntas. Yang lainnya kita garansi bahwa permohonan yang masuk ke Pemprov DKI waktu itu sudah tuntas. Tuntas semua. Ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Dan saya ingat betul, Bang, yang banyak orang nggak tahu itu bahwa selain keseriusan Pak Anies memimpin proses pendekatan langsung ke masyarakat, pembahasan dengan birokrasi adalah ketika hari H itu sempat muncul juga akan ada penolakan. Jadi sampai hari H pun ada oknum-oknum yang berusaha menolak, waktu itu konteksnya kasus yang di Lubang Buaya ya, menolak penyerahan IMB di 2 gereja di Lubang Buaya. Tapi yang dilakukan Pak Anies waktu itu adalah yang banyak orang tahu selepas sholat zuhur beliau datang. Selepas sholat zuhur beliau datang. Tanpa media, tanpa birokrasi, tanpa pejabat pendampingnya, beliau datang sebagai warga biasa, sebagai orang yang memohon restu ke masyarakat setempat, ke orang tua setempat. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik. Seorang gubernur datang ke warga untuk memohon persetujuan sebuah perizinan yang akan ditandatangani. Jadi sama sekali tidak arogan, betul. Sama sekali tidak membawa jabatan. Jadi hanya ingin berdialog dengan warga, betul. Agar warga paham apa yang betul. dia akan lakukan. Dan itu kan sebenarnya menunjukkan kerendah hatian seorang pemimpin, Bang Gis. Kan dia bisa dengan mudah saja memanggil Pak RW, Pak Lurah, semua pejabat aparatur setempat untuk datang ke balai kota mendiskusikan itu. Tapi itu nggak dilakukan oleh beliau. Beliau yang datang. Yang datang ke sana. Lalu pada saat terjadi dialognya, akhirnya terjadi dialog yang hangat, bukan lagi penolakan dan hal-hal yang mengerikan yang kita takutkan. Karena ya seperti itu, jadi saling menguntungkan. Warga setempat merasa bahwa pemimpinnya hadir, pemimpinnya memberikan solusi, pemimpinnya penuh kerendah hatian datang untuk mendengar. Dan ketika gubernur datang pun beliau melihat bahwa sebenarnya masalahnya juga masalah yang sederhana, bukan masalah yang pelik. Dan ketika datang itu justru mencairkan suasana, menghangatkan, dan selama acara berlangsung dan bahkan sampai sekarang pun ketakutan seperti penolakan nggak pernah terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Ya. Jadi itulah pentingnya seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi. Betul. Mampu menyusun tata kata. Betul. Mampu menyusun pikiran-pikirannya hingga mengerti orang lain. Iya. Jadi teman-teman bagi kalangan sana ya yang tidak mampu memahami semacam itu, ya mohon maaf, memang orang dilahirkan tidak dengan kapasitas otak yang sama gitu loh. Jadi kalau anak nggak mampu mencerna apa yang dilakukan oleh Anies, ya problem elu. Ya gimana gitu. Kita kan susah menyembuhkan otak orang kan, nggak bisa gitu loh. Kalau soal kelakuan bisa kita tegur, tapi kalau otak yang kurang normal ya banyak-banyak doa aja deh, moga-moga disembuhin gitu. Agak repot gitu kan, karena ya memang ada sebuah kalimat
dengan retorika sebuah perang bisa tidak terjadi, bisa selesai. Itu yang namanya diplomasi. Diplomasi itu adalah kata-kata. Itulah. Kan nggak mungkin seorang pemimpin bekerja tanpa berkomunikasi dengan baik. Betul. Hingga orang paham apa yang sedang dilakukannya. Lalu keluarlah kalimat-kalimat yang tendensius semacam itu. Ya saya membacanya, ini orang yang ngomong seperti itu ya harus ke psikiater atau apa gitu. Cuma karena kan problemnya nggak ada rumah sakit tambal otak di Jakarta, nggak ada. Itu problem buat kita semua. Sambil kita prihatin gitu kan. Karena dia mengotori aja tuh wilayah-wilayah media sosial semacam itu. Bill, selain soal IMB tadi bilang, ada lagi yang lainnya yang mungkin saya tahu Anda juga terlibat gitu ya. Itu sesuatu yang juga harus dimiliki keberanian untuk melakukannya. Christmas Carol. Ya. Karena itu dilakukan di ruang-ruang publik. Ya. Yang masyarakat itu sebelumnya punya sentimen. Keagamaan tinggi sekali. Betul. Gimana itu bisa terjadi? Apa cerita apalagi di DKI ya Bang ya konteksnya. Iya, di DKI. Jadi perlu saya jelaskan di awal juga bahwa bukan hanya Christmas Carol sebenarnya Magis. Banyak sekali perayaan hari-hari besar yang coba ditampilkan di ruang publik ketika Pak Anies menjadi gubernur di DKI waktu itu. Christmas Carol tentu menjadi highlight. Tapi yang sering bukan orang lupakan juga adalah ketika misalkan perayaan Paskah di Stadion JIS. Terus kemudian perayaan Imlek kan di jalan-jalan protokol di DKI. Terus kemudian perayaan Imlek kan di jalan-jalan protokol, bukan hanya di Glodok sana, bukan? Bukan Bang. Jadi kita yang kita lakukan waktu itu adalah kita mendesain beberapa jalan protokol di beberapa wilayah di DKI yang penuh dengan atribut-atribut Imlek. Warna merah, kemudian lampion dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Dan bahkan perayaan Imlek itu kan identik dengan barongsai ya. Waktu itu barongsai kita tampilkan untuk publik gratis di Kota Tua Bang. Di Kota Tua. Iya. Dan kalau Christmas Carol waktu itu memang kami berani menggaransi bahwa itu diinisiasi ketika periode kepemimpinan Anies Baswedan. Kenapa Christmas Carol ini perlu ditampilkan? Kan seringkali kita lihat kayak misalkan perayaan takbiran atau perayaan hari-hari besar agama yang lain yang bisa ditampilkan di ruang publik. Tapi kenapa ketika perayaan Natal yang penuh dengan festif, penuh dengan kemeriahan, keceriaan yang seperti kita lihat di negara-negara lain itu, kenapa nggak bisa kita coba lakukan di DKI? Dan ketika itu ditampilkan, sebenarnya pesannya bukan hanya pesan tentang kemeriahan, tentang aksesoris, tentang dekorasi Natal, tapi justru tentang kesetaraan atau kesempatan yang sama untuk umat yang non-muslim merayakan hari besarnya di ruang publik. Salah satunya Christmas Carol. Christmas Carol itu kan kalau kita lihat beritanya, kita juga dapat temukan dengan mudah beritanya di internet itu pertunjukan musik di ruang-ruang publik, bukan cuma satu titik Bang, dan itu di jalan-jalan terbuka, misalkan di HI, di pinggir jalan HI. Ingat saya ada 7 titik gitu. Betul, 7 titik di tahun 2021 kita lakukan secara online, 2020 kita lakukan secara online, 2021 kita perbanyak titiknya Bang, jadi 9 atau 11 titik kalau saya ingat. 2019 ya. 2019 yang pertama kali dilakukan. Ya. Dan ketika Christmas Carol itu dilakukan, selain kita menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama, bagi penerimanya pun, bagi para pelakunya umat Kristen dan Katolik merasa bahwa kami diperhatikan dan kami membutuhkan kesempatan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita ini mampu bertoleransi, kita ini mampu hidup bersama-sama, dan mereka pun justru sangat antusias Bang, tanpa kita minta pun yang pendaftarnya banyak sekali yang pengen berpartisipasi dalam Christmas Carol. Itu yang mengagetkan saya begini. Ini yang saya ingat ya. Malam Lebaran juga tidak pernah ada. Yang pernah ada itu yang saya ingat ini ya, tentu saja harus dikoreksi kalau saya salah ya. Yang saya ingat itu di masanya Pak Harto. Malam Idul Fitri dirayakan besar-besaran di Monas. Setelah itu nggak pernah ada lagi itu perayaan malam takbiran, Christmas Carol apalagi nggak pernah ada sama sekali kalau itu. Lalu di Favali, Imlek kan ada, tetapi di komunitas tertentu, tidak di ruang-ruang publik yang sifatnya jalan protokol apa enggak gitu ya. Dan itu kalau Imlek kan itu mulai ada itu kalau nggak salah di masa Gus Dur. Kita kan harus objektif ya kan.
kita ceritakan Betul. semuanya. Lalu masuk ke Christmas Carol ini ada Like Christmas di Kota Tua juga kalau nggak salah, dengan Iya. pohon yang tinggi banget itu, Iya, atau di menara di Tamrin 10. betul, Tamrin 10. Tamrin 10. Ya, pohon Natalnya itu. Dan mengajak teman-teman dari gereja itu prosesnya mudah. Karena ketika awalnya kita pesimis Bang waktu itu Iya. ketika mengurus bersama Biro Dik Mental yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, awalnya pesimis, mau nggak ada nggak yang ikut terlibat. Tapi ketika kita buka pendaftaran, kita sampaikan maksud kita membuat kegiatan ini, antusiasmenya justru di luar prediksi kita. Antusiasmenya. Iya, justru banyak sekali yang mendaftar sampai kita melakukan seleksi untuk mereka yang akan tampil. Jadi harus dikurasi. Harus dikurasi, dan kurasinya memang dilakukan secara profesional. Dinas Kebudayaan terlibat, Biro Dik Mental terlibat, dan beberapa rekan-rekan profesional juga terlibat untuk mengkurasi itu. Dan itu luar biasa sekali ceritanya. Menarik ya. Iya. Karena begini, saya itu penyuka film Natal Home Alone dari gitu ya. masih usia kecil. Dari Home Alone tuh udah Baru-baru kecil. ya. Nah, Ya. Jadi dari masih saya SD, SMP, dulu masih zaman TVRI. Kalau menjelang Natal di bulan Desember itu menampilkan film-film Natal. Iya, iya. Itu dramatis sekali. Banyak beberapa ceritanya saya masih ingat, naik Christmas, macam-macam lah. Iya. Dan itu sangat humanis. Iya. Latar belakang Natal itu keren sekali gitu. Iya. Terus tiba-tiba ditampilkan Christmas Carol di Jakarta. Yang saya nggak ada dalam bayangan saya bahwa itu seorang gubernur berani melakukan itu, Iya. gitu kan. Iya. Betul. Dan itu diajak semua orang, dan partisipasinya yang dalam tanda kutip ya, relatif bukan pendukung Anies kan tadinya. Betul. Kalau kita melihat ke Betul. latar belakang pilkada. Itu asumsi saya saja, saya tidak by data enggak. Gitu. Ya, dan satu lagi sih, waktu Natal itu saya ingat betul instruksi Pak Anies waktu itu. Satu hal, kan kita identik sekali Pak di zaman Orde Baru sampai masa kini lah mungkin. Yang dilakukan pejabat ketika Natal adalah kunjungan gereja. Iya. Betul kan? Tapi kita sering nggak mempertimbangkan faktor yang lain, dan itu yang dilihat Pak Anies. Jadi ketika pejabat itu, publik itu datang, kemudian dengan banyak sekali rombongan yang datang, Forkom Pimda juga ikut datang, itu justru mengganggu jalannya ibadah, Bang. Karena ketika ibadah di stop, Harus berhenti. harus ada orang datang, orang sambutnya, kan itu kan secara orang yang beribadah, jemaat yang melakukan ibadah itu kan sangat mengganggu. Iya. Dan itu yang nggak ingin dilakukan Pak Anies waktu itu. Saya nggak ingin dalam artian Pak Anies itu datang lagi untuk mengganggu jalannya ibadah. Makanya Christmas Carol itu mencoba menghentikan tradisi yang tersebut. Dan ketika 2021 terakhir, karena beliau 2022 kan selesainya sebelum Natal ya. 2021 di Natal, terus kemudian Paskah tahun 2022 itu nggak dilakukan Anies Baswedan waktu itu. Beliau dan jajarannya nggak datang mengunjungi gereja, tapi justru datangnya adalah selesai ibadahnya, Bang. Selesai ibadahnya. Dan itu nggak melibatkan banyak rombongan begitu. Dan beliau ingin menunjukkan bahwa datang ikut mengucapkan selamat, ikut sebagai pemerintah ingin menjamin kegiatan berlangsung dengan aman, tapi di sisi yang lain sebagai seorang pemimpin nggak mau mengganggu jalannya ibadah yang memang sudah tak ditunggu-tunggu jemaat untuk dilakukan di hari itu. Dan ada satu lagi yang perlu kita ingat, selain Christmas Carol, selain festival di Papali, Imlek dan sebagainya, ada satu hal yang tidak pernah dilakukan di Jakarta dan di masa Pak Anies ada, kemudian berhenti karena COVID. Jakarta Muharram Festival. Ya, betul. Di depan HI itu meriah sekali, Betul, dan betul. keren banget itu loh. Ya. Jadi bahwa apa yang dilakukan untuk semua orang, untuk Betul. semua golongan, untuk semua pihak, faktual memang ada. Iya, betul. Dan tidak terbantahkan gitu. Iya. Dan kalau Jakarta Muharram Festival, saya berani katakan sepanjang yang saya tahu, saya tinggal di Jakarta, nggak pernah dilakukan. Ya. tidak pernah dilakukan. Biasanya melakukan orang-orang di kampung-kampung aja digandang, Iya, apa segala tradisi macam, ya. tradisi gitu. Tapi pemerintah mengambil inisiatif melakukan semacam itu baru di masanya Pak Anies. Iya, betul. Dan sayangnya berhenti karena COVID Karena ya. COVID Terus sekarang pandemi. nggak tahu sama yang sekarang. Ya saya nggak inilah kalau yang sekarang ini. Karena kan kota kolaborasi yang keren kayak gitu aja dicabut gitu, apalagi programnya gitu kan. Itu Iya, udah betul. punya latar belakang pikiran
bukan hanya Pak Anies sebenarnya itu kan, anak-anak muda yang luar biasa bikin semacam itu. Terus ini Bill, ini Siap. cukup lama kita ngobrol nih. Siap Bang. Indonesia Mengajar sudah, tentang perizinan IMB lain-lain sudah. Ada yang kemarin cukup ramai. Dulunya teman saya, namanya Ade Armando. Dulunya teman ya Bang? Dulu teman. Sama-sama dulu kita di Indonesia, Forum Indonesia Muda di Kompas, Ya, gitu ya. kan. Teman kelompok-kelompok diskusi, Ya. gitu kan. Jadi banyak hal. Saya ketemu juga diskusi di LP3S dulu, sebelum dia menjadi bagian dari Ahlul Fitnah wal Jamaah. Sorry aja, saya kalau ngomong apa adanya. Iya, gitu iya, ya. iya. Karena faktanya memang dia tukang fitnah orang gitu ya. Fakta yang paling membingungkan buat saya adalah ketika awal pilkada kampanye DKI, dia menulis di Facebooknya Anies punya simpanan di Amerika. Lah saya jawab, Dek, setahu gua yang poligami elu, dan gue punya datanya gitu loh. Terus ngapain nuduh-nuduh orang sementara yang berbuat elu kok gitu kan. Setelah itu dia tidak menjawab lagi, dia tanya kapan, saya kirim tuh datanya. Itu kan dulu, ya mau dulu mau sekarang kan sama aja gitu kan. Lalu Iya. ya udahlah, manusia satu itu. Tetapi karena dia berbicara tentang sebuah lembaga, yang lembaga itu punya martabat, punya harkat, lalu kan yang dia tuju bukan gerejanya sebenarnya, yang dia tuju kan Aniesnya, tapi itu dijadikan alat saja untuk melakukan fitnahan-fitnahan terbiasa yang dia lakukan itu kan. Itu di forumnya itu ya, Betul. forumnya dia itu apa sih namanya, tidak sehat akalnya adik kan judulnya kalau nggak salah gitu lah. Iya. Seingat saya tidak sehat akalnya adik itu. Silakan Bil, ceritanya Bil. Ya, jadi ceritanya itu kan ramainya ketika Pak Anies lakukan kunjungan ke Papua awal Desember 2022 itu Bang. Dan salah satu agenda di kunjungan tersebut adalah berkunjung ke rumah doa Alpha Omega. Dan kebetulan rumah doa Alpha Omega ini binaan orang tua saya. Oh, binaan orang tua kamu. Betul. Dan pendeta yang disebut oleh Ade Armando di berita tersebut adalah ayah saya sendiri Pak. Oke. Dan sebenarnya yang dilakukan agenda kunjungan Pak Anies itu adalah datang ke rumah doa Alpha Omega sebagai sebuah kunjungan kekeluargaan Bang, bukan untuk kunjungan keagamaan. Karena Kunjungan kekeluargaan. Iya, karena orang tua saya itu tinggalnya di gereja itu Bang. Oh, Di tinggalnya rumah gereja dia, itu, di iya. rumah Orang tua itu. saya tidak punya rumah lain, ya tinggalnya di lantai mezanin di gereja tersebut, di rumah doa Alpha Omega tersebut. Dan Anies datang ke sana semata-mata karena dia ayah kamu barangkali ya. Betul, karena Karena hubungan kekerabatan yang kerabatan lama, ya. dan karena ada orang tua saya, ya beliau pengen datang sebagai kunjungan kekeluargaan. Tapi karena kunjungan ke Papua itu adalah agenda politis, pasti kan dihubung-hubungin kan Bang ya. Semua pasti Ya, dihubung-hubungkan. semua pasti. Dan Alpha Omega itu adalah nama legal satu. Yang kemudian yang diurusnya tentu kan dengan perizinan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tentang kesamaan nama. Jadi yang video itu keluar akhir tahun itu adalah Alpha Omega yang berada di wilayah Kabupaten Supiori. Dan rumah doa Alpha Omega yang binaan orang tua saya itu adalah di Kabupaten Jayapura. Ini kan secara nalar aja sudah beda Bang. Sudah beda. Letak geografisnya jauh, memang satu provinsi. Tapi letak geografisnya jauh, wilayahnya berbeda. Walaupun satu provinsi yang nggak kayak Jakarta lah, kalau Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Iya, apalagi gitu. Papua konteksnya. Apalagi Papua gitu Iya. kan. Terus dan kalau saya analogikan, saya sering cerita, kalau misalkan kita dengar nama Masjid Al Hidayah gitu ya, itu kan banyak sekali dengan nama yang sama di lokasi yang beragam, dan tentu kalau secara kultur keagamaan mungkin berbeda-beda ya. Beda, betul. Dan yang dikutip waktu itu entah itu kesengajaan Pak Ade Armando untuk mengutip atau memang beliau kurang rajin untuk melakukan riset, yang dikutip adalah Alpha Omega yang punya sejarah tradisi tata cara keagamaan yang sesat di Kabupaten Supiori, bahkan itu masuk berita. Tapi kan itu sebenarnya bisa di-cross check dengan mudah, ini benar nggak yang dikunjungan Anies Baswedan itu Alpha Omega yang sesat tersebut. Kalau yang melakukan itu orang yang otaknya normal, tidak dipenuhi kedengkian gitu kan. Betul. Dan beliau dengan mudahnya mengeluarkan berita tersebut, dan bahkan waktu itu ketika berita itu keluar, banyak sekali orang Papua yang tersinggung. Banyak yang tersinggung. Iya, karena satu, yang pertama yang dikutip adalah dua entitas atau dua tempat yang berbeda.
Kemudian dalam yang kita ingat juga di momen kunjungan tersebut kan ada yang kita ramai sekali Anies Yohanes itu Bang ya. Iya. Anies Yohanes itu kan sebenarnya kalau kita googling ini, saya Nanti itu bagian ya belakang bagian lain ya. gambarnya. Ini tentang rumah doa Alfa Omega yang tadi itu. Dan satu yang dikutip itu yang sesat di Kabupaten Superior itu kan berbeda, entitas yang berbeda. Dan jemaat-jemaatnya pun kan menganggap rumah ibadah itu adalah hal yang sakral ya Bang. Iya. Karena berhubungan dengan keyakinan. Dan ketika berita itu keluar ya semua panik, semua merasa sakit hati, dan bukan atas nama gereja saja yang sakit hati, tapi sebagai orang Papua juga merasa sakit hati karena dengan pemberitaan yang salah tersebut ya. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa itu merupakan pemberitaan yang sangat keliru, dua entitas rumah ibadah yang berbeda, dan kejadiannya pun sudah lampau Bang, yang di Alfa Omega Superiori itu. Dan harusnya kalau kita bisa memiliki logika, nalar yang sehat, itu pasti nggak akan sampai keluar berita yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai fitnah tersebut ya Bang. Oke. Apa yang dilakukan oleh adik setelah klarifikasi dari kamu itu? Ya, jadi yang dilakukan waktu itu ketika berita itu hari itu muncul, sebenarnya yang dilakukan beliau nggak ada. Itu sudah ditonton puluhan ribu videonya, berita video sesatnya itu sudah ditonton puluhan ribu orang di pengikut-pengikutnya channel beliau. Dan yang dilakukan waktu itu nggak ada klarifikasi apapun sebenarnya. Tapi karena kita semua merasa keberatan, akhirnya adalah satu orang yang dari kalangan kita yang cukup kenal baik dengan Bang Ade, itu menelpon beliau langsung bahwa yang berita yang beliau bikin di Cokro TV ini ada berita keliru. Dan ketika ditelepon lalu dijelaskan kronologinya, dijelaskan tentang kebenarannya, yang dia lakukan waktu itu ya cuma ingin men-take down, ingin menurunkan Hanya berita, men-take down. hanya men-take down tanpa ada permintaan maaf, tanpa ada video klarifikasi. Dan sehari setelahnya memang membuat video Bang. Sehari setelahnya. Memang videonya tajuknya adalah klarifikasi. Tapi kalau kita lihat videonya selama belasan menit itu, kalau kita tonton 10 menit aja klarifikasinya nggak ada Bang. Nggak ada. Itu cuma mengulang berita yang salah itu selama 10 menit, baru beberapa menit terakhir baru menjelaskan. Dan itu pun nggak ada permintaan maaf, Tidak nggak ada ada permohonan klarifikasi. maaf. Iya. Jadi tidak sehatnya akal adik Armando adalah faktanya dalam soal ini gitu kan. Betul. Ya. Dia kan selalu menyatakan logika sehat pas segala macam ya. Saya nggak percaya lah. Nggak mungkin orang yang dipenuhi dengan kedengkian Iya. bisa punya logika yang sehat, nggak mungkin. Betul. Karena setuju. kedengkian tidak membawa kita kemana-mana gitu ya. Tapi bahwa itu menjadi problemnya dia ya sudah resiko yang harus dialami karena dia selalu memelihara kedengkian itu pada dirinya sendiri. Terus kemudian adik tidak pernah mengklarifikasi, apalagi meminta maaf pada Anies, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Saya ingat sekali Dan chat. kita juga kagak kepengen dia minta maaf itu, nggak penting juga itu manusia gitu kan. Tapi yang penting kan sebuah lembaga tiba-tiba diperlakukan semacam itu, kalau kita diamkan masalah. Iya. Termasuk ke lembaga yang bersangkutan pun tidak pernah meminta maaf Bang. Tidak pernah meminta Dan saya maaf. ingat sekali chatnya ke orang yang mencoba mengklarifikasi ke Bang Ade Armando ini adalah tolong sampaikan permohonan maaf saya ke Pak Pendeta. Cuma itu saja Bang kata-katanya. Nggak pernah menyampaikan bahwa ke jemaat Alfa Omega, ke orang Papua yang merasa Padahal dia bukan hanya membawa nama Ade Armando, tetapi bawa lembaganya dia sendiri. Betul. Cokro TV. Ya. Jadi Cokro TV itu adalah bagian dari Ahlul Fitnah wal Jamaah. Kira-kira kayak gitu. Iya. Ya, tapi ini bukan yang bicara Billy, yang bicara Kiai Khalifah. Gitu, ya. Terus ada kejadian lumayan ramai juga itu Anies diberi, menurut saya sih penghormatan ya, menurut saya terhadap orang lain yang datang berkunjung. Jadi seorang bapak tua, saya lihat itu videonya, memberi nama Yohanes Anies. Tapi kan kita tahu kejadiannya, nggak tahu latar belakangnya. Yang perlu kita tahu kan latar belakangnya sampai seperti itu seperti apa. Jadi kita ternyata gitu. Apa bila latar belakangnya? Iya. Jadi kan yang salah, yang berita beredar di luar itu adalah Anies waktu itu melakukan prosesi baptis Bang. Lalu kemudian diberikan nama Yohanes. Lah itu yang sangat salah sekali. Iya. Karena
kalau kita berbicara prosesi baptis, kalau di kehidupan di jemaat Kristen itu kan itu prosesi yang sakral. Salah satu prosesi penting yang dilakukan dan itu merupakan keputusan pribadi seseorang ketika ingin dibaptis. Dan kalau kita sekarang googling itu ya, kalau kita cari nama itu pasti salah satu yang muncul adalah Anis Yohanes gitu. Iya. Dan apa yang terjadi waktu itu adalah ketika beliau belum masuk ke rumah doa Alfa Omega, itu disambut di depan. Kan biasa Bang ya, kalau ada tamu datang secara adat dan secara kultur tradisi kekeluargaan atau tradisi tempat menyambut orang yang dihormati datang, itu kan ada prosesinya. Termasuk pengalungan noken waktu itu, dan salah satunya adalah pemberian nama Yohanes. Dan pemberian nama Yohanes itu waktu itu dilakukan tanpa terencana sebenarnya Bang. Tanpa rencana. Ya, Artinya spontanitas. Betul, itu spontan yang dilakukan oleh Ondofolo. Ondofolo itu salah satu kalau di apa struktur adat itu lebih tinggi dari Ondo Afi. Ondo Afi itu kita sebutnya sebagai kepala suku biasanya. Dan yang melakukan itu adalah Ondofolo. Dan ketika Ondofolo menyambut datang kan itu Ondofolo kan orang yang paling dihormati dari beberapa kepala suku yang melakukan proses jadi penyambutan kalau itu. secara adat ya, jadi ada kepala dusun, Suku. kepala desa gitu Ya, kan. ya. Macam itulah. Ya, Jadi strukturnya gitu. Struktur adat gitu. Jadi ini yang paling Ini yang tinggi. paling tinggi di wilayah tersebut karena Di ada wilayah beberapa wilayah. Dan di situ waktu Pak Anies datang itu ada beberapa kepala suku yang berkumpul menyambut beliau untuk datang. Kepala suku yang Iya. berkumpul menyambut Pak Anies datang. Iya, dan itu pun kan bukan ini ya, bukan acara politik Bang. Mereka datang untuk menyambut tamu yang datang, mereka menyambut tamu yang berkunjung dan mereka melakukan penyambutan itu ya secara tradisi adat. Teman-teman ngopi bareng, saya kembalikan ke semula ya supaya karena yang tadi udah di depan ya. Pak Anies datang ke Papua berkunjung ke rumahnya Billy ini karena Billy itu alumni daripada Indonesia Mengajar dan punya hubungan baik dengan ayahnya, maka dia mendatangi rumah itu sebagai sosok pribadinya dia menghormati orang tua daripada Iya. Billy. Kan gitu kira-kira. Betul. Nggak ada konteks politiknya Nggak sama ada. sekali. Nggak ada, dan itu kan karena saya beberapa tahun sudah dengan beliau paham bahwa ke setiap tempat yang dikunjungi beliau itu selalu menyempatkan punya waktu seperti itu Bang, mengunjungi kerabat, mengunjungi teman lama, dan itu sebagai kekeluargaan saja motifnya. Saya bisa memberikan kesaksian hal yang kurang lebih sama. Jadi begini, saya ke Palu. Pada saat di Palu itu ada haul, ribuan orang menyambut. Lalu Pak Anies datang, naik ke panggung, disambut dengan ribuan orang. Setelah dia pidato, dia turun, masuklah kita ke mobil. Sampai di mobil, dia tidak bicara bagaimana pidatonya dia tadi, tidak. Dia tanya kepada teman saya yang anak Palu, namanya Halid. Lid, rumah ibu kamu di mana? Lalu kita bareng-bareng ke rumah ibunya Halid. Jadi Halid dia mantan ketua umum Walhi ya, bisa dikonfirmasi cerita saya ini. Halid Muhammad. Jadi kalau kaitannya dengan Billy tadi, sangat logis memang perilakunya Pak Anies ya kayak gitu. Betul. Dan saya rasa juga nggak semua orang punya kayak seperti itu Bang ya. Enggak semua orang. Iya. Mampu menghormati. Dan itu yang jadi catatan juga itu bukan kunjungan pertama Bang. Waktu pertama. PON Papua, beliau Pak Anies sempat berkunjung juga ke Jayapura, itu melakukan kunjungan juga ke rumah. Dan itu pun kan tanpa pemberitaan, tanpa ada dokumentasi yang keluar begitu Jadi hebat intinya seperti kasus adalah itu. pemberian nama Yohanes itu spontanitas, kehadiran Anies ke rumah kamu sekaligus menjadi gerejanya Bapak ayah kamu itu adalah juga bukan kunjungan politik, itu adalah kunjungan yang kesekian kalinya sebagai kerabat, sebagai teman lama gitu ya. Itulah yang fakta yang sesungguhnya. Betul. Dan mungkin yang jadi catatan kenapa Yohanes kan? Kan sering jadi kenapa harus nama Yohanes gitu kan? Karena nama Yohanes kan identik dengan nama-nama yang ada di Alkitab ya. Kalau di Kristen itu. Kenapa nama Yohanes? Ya karena memang sebagian besar masyarakat Papua adalah beragama Kristen dan Katolik. Oke. Dan nama-nama Alkitab seperti Yohanes, Petrus, Simon, Matius itu adalah nama-nama yang biasa mereka pakai, bahkan mereka menamakan anak mereka dengan nama-nama tersebut yang ada nama-nama di Alkitab. tersebut. Sebagaimana Soekarno diberikan nama Ahmad Soekarno di Timur Tengah sana, sebagaimana Soeharto mendapatkan nama Muhammad Soeharto. Betul, dan itu kan terkait dengan keyakinan setempat dan juga
tradisi di wilayah Iya, tersebut. artinya tradisi Iya. setempat itu gitu kan ya, memberikan nama semacam itu ya. Dan tidak ada urusannya juga dengan, Tidak ada urusannya dengan proses ibadat Kristen, apalagi pembaptisan dan yang lainnya gitu. dan kamu sebagai saksi yang ada di sana, Bukan orang hanya sana, saya Bang, tapi banyak orang banyak yang orang jadi lain saksi. gitu kan. Lalu yang bicara semacam itu berdasarkan asumsi saja, Asumsi dan nggak ada di lokasi tersebut. nggak ada di lokasi tersebut. Teman-teman ngopi bareng, betapa kacau balaunya kita dibuat oleh, saya menyatakannya secara terbuka aja kembali bahwa, dan ini bukan Billy, bukan siapa-siapa, saya yang mengatakan memang betapa kacaunya kita membaca berita-berita yang didengung-dengungkan oleh teman-teman yang bukan teman-teman ya, oleh kelompok sana yang saya selalu menyebutnya otak dikit, kaum ode. Karena memang orang yang otaknya sedikit itu memang selalu meresahkan pola kewajaran kita, hubungan sosial kita gitu. Contohnya ada Armando tadi, ya kan? Tiba-tiba dia tidak punya data yang valid, dia bicara, terus dia take down tanpa meminta maaf. Betul. Gitu. Hanya ingin mengungkapkan sekedar kedengkiannya dia. Billy, terima kasih banyak bincang-bincang Siap. kita hari ini. Senang bisa ngobrol Saya juga, apresiasi sekali, terutama keikutsertaan kamu pada saat Indonesia mengajar Mengajar, itu. iya. Itu saya belajar banyak itu dari teman-teman yang ikut di Iya. situ. Oke, teman-teman ngopi bareng. Jumpa lagi di acara yang lain lagi dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.